Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di channel Problem Catur. Semoga kita semua diberikan kesehatan dan rizki yang melimpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Part yang keempat ini teman-teman. Dari pembukaan Sisilia varian Wing Gambit dan dimenangkan oleh putih. Sedikit saya menjelaskan teman-teman bahwa dari pembukaan Sisilia varian Wing Gambit jarang sekali dari beberapa Grandmaster memainkan hitam yang menang. Makanya banyak varian yang dimainkan oleh putih teman-teman. Dan partai pertama ini dimainkan oleh Alexander Alekhine melawan John Portela di Buenos Aires pada tahun 1926. Dimulai dari E4, C5, dan B4. Diterima oleh hitam. D4 dan kuda ke F6. Gajah ke D3, D6, F4. Serangan langsung dimulai oleh putih teman-teman. Dibalas dengan E5. Mengajak pertukaran kuda F3. Pion kali pion dan rokade dari putih membiarkan pion itu gantung di D4 teman-teman. Kuda C6 langsung dijaga, dibalas dengan menteri ke E1. Gajah G4 dan kuda ke D2 dilanjutkan dengan menteri C7, dibalas dengan gajah ke B2. Ancaman untuk pion D4 sudah ditekan. Ini sebenarnya untuk menjatuhkan mental hitam teman-teman. Di sini langsung dipukul oleh gajah. Kuda F3 dipukul lagi oleh kuda. Rokade panjang dari hitam. Raja K1 dibalas dengan D5. E5 dan di sini kuda ke4. Di sini langsung dipukul oleh putih teman-teman. Dipukul oleh pion, menteri kali pion. Gajah C5 langsung dibalas dengan A3. Lagi-lagi mengajak pertukaran dari Alekhine. Pion kali pion dan di sini dipukul oleh gajah. Gajah kali gajah dan di sini dipukul oleh benteng. Menteri D7 untuk mendorong maju dan memaksa pertukaran. Nanti di D5 tujuan dari hitam karena sudah merasa unggul materi teman-teman. Benteng B1 dibalas dengan menteri D5. Ditolak dengan menteri D3 oleh Alekhine. Benteng D7 dibalas dengan kuda G5. Di sini tujuannya hanya untuk manuver dari kuda ini teman-teman. Benteng ke 8, kuda ke 4. F5 langsung. Tidak dipotong kempasan melainkan kuda ke D2. G5 dibalas dengan kuda ke 4. Inilah detik-detik dari hitam menyerah teman-teman. Manuver langkah ini sungguh sangat menarik dari Alekhine. Di sini pion kali pion F4. Tentu di sini pion yang di E5 akan menjadi sasaran empuk dari kuda hitam. Tapi di sini teman-teman, Alekhine memang sudah merencanakan langkah tersebut dengan memukul pion A7 memakai benteng. Jika di sini dipukul dengan kuda benteng tersebut, maka dia harus kehilangan menteri. Kemanapun raja, menteri tentu hilang. Kalaupun dipukul di sini, menteri akan memukul kembali. Walaupun sekilas hampir imbang, kalau misalnya dipaksa pukul, maka di sini dipukul. Memang kelihatan seperti seimbang teman-teman, masih dalam konteks melawan dari hitam, tapi ketika benteng sama menteri ini mendominasi, berat untuk dilanjutkan. Kembali ke posisi di saat benteng memukul pion A7. Langkah partai dari hitam menjawab dengan memukul pion E5. Artinya di sini ancaman paksa atau pertukaran paksa, teman-teman. Dibalas dengan kuda cek oleh Alekhine. Dan di sini teman-teman, jika lari ke C7 raja, langkah partai dia lari ke D8 teman-teman. Kalau dia lari ke C7, tentu dia harus kehilangan menteri dan tidak bisa mendapatkan menteri karena di sini cek. Kalaupun dia ke D6, maka di sini menteri dari putih tidak bisa didapat. Kembali ke posisi, langkah yang serba salah. Jika dia ke B8, akan datang benteng cek.
dan dipaksa ke C7 tentunya. Baru dipukul cek. Dipukul oleh benteng, maka di sini dipukul cek terlebih dahulu. Bebas raja ini memukul tentunya. Tapi ketika dia lari, karena kalaupun dipukul pasti mat. Kalau dia lari misalnya, akan datang cek lagi. Masih bisa lari atau bisa ditutup. Di sini tetap akan dipukul. Setelah dipukul, A6 cek, C5, C7 cek, B4 dan checkmate. Kembali ke posisi di saat kuda B6 cek. Langkah partai dari hitam teman-teman, menggeser raja ke D8. Langsung datang di sini. Kuda memukul menteri. Dipukul juga oleh hitam. Sekilas di sini hanya pertukaran. Bahkan hitam unggul materi. Tapi ternyata setelah benteng cek ke A8, mat teman-teman, dibuat oleh Alekhine. Pertukaran ini memang harus kehilangan menteri karena pilihannya adalah mat. Luar biasa langkah dari Grandmaster mantan juara dunia Alekhine. Kita lanjut ke partai berikutnya. Dan partai yang kedua nih teman-teman, dimainkan oleh Rudolf Spielmann, megang bawah putih. Hitam dipegang oleh Jutta Willmann di Merano pada tahun 1926 juga. Dimulai dari E4, C5, B4, D6. Kalau tadi diterima, sekarang ditolak atau tidak diterima langsung teman-teman. Pion kali pion dan pion kali pion. Kuda C3 dibalas kuda F6 dan gajah C4. Dilanjutkan dengan E6, kuda F3 dan gajah ke E7. Langsung rokade dari kedua pemain. E5, kuda ke D7. Mencoba manuver cantik di sini dari kuda ini teman-teman. Karena dengan target pion yang di E5 tentunya. Menteri ke E2 dibalas dengan A6. A4, persiapan ketika pion itu didorong mengancam gajah. Kuda C6, gajah D3 dibalas dengan G6. Gajah ke B2, menteri C7, kuda ke 4. Di sini dibalas dengan B6 teman-teman. Dan kuda cek F6, dipukul oleh gajah, dipukul oleh pion. E5. Dilanjutkan dengan benteng A ke 1. Tentu pion yang di F6 menjadi gratis teman-teman, karena terlindung dengan pion. Jika dipukul oleh hitam, maka di sini akan terjadi langkah paksa dari putih. Dipukul oleh gajah. Kemanapun menteri ini teman-teman. Maka, kalaupun misalnya ke C6, ancaman ditutup terlebih dahulu. Ke E8, F2. Ke C4 sekalipun, di sini akan gajah ke 4. Dipastikan mengajak pertukaran. Kalaupun dipukul oleh kuda, dipukul oleh pion. Kan gratis, gajah mungkin seperti itu. Maka di sini datang H8 dan checkmate. Kembali ke posisi di saat benteng ini. Menyusun dengan target pion E5. Langkah partai benteng ke E8. Kuda G5 dibalas dengan B5. Masih mengabaikan serangan dari putih teman-teman. F4 dan gajah ke 4. Pion kali pion rencananya tapi menghindar duluan dari putih teman-teman. Di sini langsung pion kali pion. Dan kuda memukul pion F7. Langkah yang sangat brilian tentunya. Di sini teman-teman, jika dipukul, maka dia harus kehilangan benteng. Misal raja memukul ini teman-teman, maka akan datang cek. Kemanapun raja, benteng ini harus hilang. Kembali ke posisi. Langkah partai dari hitam menjawab dengan cek menteri ke B6. Dibalas dengan H1 dan di sini dipukul oleh kuda. Sementara
kuda yang di F7 punya putih masih terancam, teman-teman. Gajah di sini memukul pion F6. Kuda F6, teman-teman. Dan ternyata raja berani memukul kuda sekarang. Langsung di sini gajah memukul G6 sekaligus cek, teman-teman. Tentu di sini langkah paksa. Jika menghindar, kemanapun dia, benteng tetap hilang. Langkah partai dari hitam memukul dengan pion. Langsung dipukul benteng dan dia memukul gajah. Dilanjutkan dengan menteri ke F8 cek. Dia menjawab dengan G5. H4 langsung menyerah dari hitam. Kelihatan mungkin masih seru, teman-teman. Kenapa kok menyerah di posisi ini? Ada dua kemungkinan langkah terbaik dari hitam, tapi intinya tetap mat. Kalau dia ke H5, akan datang cek G4, H6, persiapan untuk checkmate. Dan jika di sini ditutup dengan menteri C5 untuk melindungi, dijawab dengan cek F4. Masih bisa lari, teman-teman, ke G3, F3, dan ketika G4 lagi, maka di sini benteng ke 4 dan itu checkmate. Tidak bisa ditutup. Kemungkinan yang kedua, kalau dipukul H6 cek G4, benteng di sini langsung memukul G3, lebih cepat, teman-teman, ematnya. Kita lanjut ke partai berikutnya. Dan partai yang ketiga nih, teman-teman. Putih dipegang oleh Savili Tartakower melawan Joachim Svenkin di Jerman pada tahun 1905. Dimulai dari E4, C5, B4. Di sini dijawab oleh hitam E6. Tentu varian berbeda dengan 1 dan 2 tadi. Pion kali pion oleh putih dan dipukul oleh gajah. D4, gajah ke B6. F4, kuda ke 7. Kuda F3 dan D5. E5, kuda ke C6. C3 dan gajah ke D7. Gajah ke D3, kuda G6, langsung rokade dari putih. Perhatikan, teman-teman, secara pengembangan perwira lebih total hitam, tapi langkahnya masih tersumbat, teman-teman. Putih ada beberapa perwira masih belum bisa keluar di sini. Setelah hitam ini menaikkan kuda dan putih rokade, ternyata dari hitam juga rokade pendek. Raja K1 dibalas dengan F5. Benteng ke G1. Persiapan untuk didorong tentunya. Benteng C8 dan G4. Pion kali pion, benteng kali pion. Gajah datang ke E8. Kuda G5, menteri D7. Di sini kuda langsung memukul pion H7, teman-teman. Kalau dipukul dengan raja, tentu dia harus kehilangan inisiatif untuk kembali lagi. Langkah partai memang dipukul, teman-teman. Datang cek karena tidak bisa dipukul dengan kuda di sini. Terpin oleh gajah. G8. Menteri langsung ke H5. Masih ada kemungkinan dipukul benteng. Tapi kalaupun dipukul di sini, teman-teman, akan datang cek H8 kembali, G6. Dan ketika G8, maka checkmate. Kembali ke posisi di saat menteri H5, langkah partai benteng yang ke F5. Balik mengancam tentunya. Dan di sini dibalas dengan cek H7. F7, benteng G4. Masih dengan serangan kuda ini, teman-teman. Raja ke-7 membiarkan melepas kuda tersebut dan sekarang dipukul
benteng yang di F5, dipukul oleh pion, dan di sini datang gajah ke A3 cek. Tidak bisa ditutup teman-teman. Kalaupun bisa ditutup, percuma, tetap dipukul. Raja ke D8 di sini, dan benteng memukul kuda. Tentu pertukaran ini dipukul 2 perwira banding 1, dipukul oleh gajah dan menteri memukul gajah. Kuda langsung memukul di sini teman-teman untuk membuka lajur cek. Tapi ternyata di sini diterima teman-teman. Gajah langsung memukul sekaligus mengancam benteng. Di sini datang kuda C3, malah diberikan teman-teman. Dibalas dengan dipukul, menteri G5 cek. Dia bisa bergeser tapi tidak bisa ditutup teman-teman. E8 jawabannya, karena takut dia kalau naik akan disusul dengan gajah cek, benteng G1 dan dibalas dengan D4, menteri H5. Di sini teman-teman langsung ke F7. Berani dia menutup karena sudah jelas pion promosi sudah mendekati di D4 untuk didorong, tapi ditolak dengan benteng G6. Sementara hitam masih belum bisa sekak. Kalaupun dia sekak teman-teman, atau dicek oleh menteri ke D5, masih bisa menghindar. Langkah partai dari hitam, menteri ke D5 cek, G1 raja, gajah ke B4. Dia tidak sadar bahwa di sini ada open cek dengan benteng dibuka teman-teman. Mungkin dipikir ingin mengancam menteri, maka akan diadu lagi. Padahal dari putih memukul pion G7, dan ternyata dia langsung menyerah teman-teman, karena tidak ada alasan untuk dilanjutkan. Jika di sini raja ke D8 akan datang checkmate, masih bisa ditutup tapi semuanya akan dimakan. Kalaupun dia di sini di saat cek ke F8, maka tentu lebih cepat. Masih bisa ditutup dengan menteri tapi tetap checkmate teman-teman. Kita lanjut ke partai berikutnya. Dan di partai yang keempat nih teman-teman, putih dipegang oleh Josh Koltanowski dan hitam dipegang oleh Enrico Garcia di Chess Blindfold pada tahun 1939 atau catur buta teman-teman. Dimulai dari E4, C5, B4, dibalas dengan E6, pion kali pion, gajah kali pion, D4. Langsung dicek di sini. C3, gajah ke E7, gajah ke D3 dan kuda ke F6, kuda ke E2, kuda C6. Kedua pemain sama-sama rokade pendek. F4 dibalas dengan D6. Perhatikan teman-teman, semua perwira dari putih betul-betul total untuk serangan ke arah sayap raja. Sementara hitam, langkah perwiranya semuanya terblok. H3 dibalas dengan benteng ke E8, kuda ke D2, gajah ke F8 dan kuda F3, D5, E5, kuda ke 4 dengan ancaman akan masuk memukul pion nantinya. Menteri C2 di sini, F5, langsung dipotong inpasan, dipukul oleh pion dan langsung dipukul kuda ini oleh gajah. Dipukul oleh pion, datang menteri mukul, F5, menteri ke B1. Jauh betul di sini sekilas larinya, padahal dia mau manuver langkah teman-teman dari putih. Benteng ke E7, gajah ke A3, dan dibalas dengan benteng ke G7. Dari hitam juga manuver tentunya di sini. Gajah kali gajah dan dipukul oleh raja.
Menteri B3 dibalas kuda mengancam, dan di sini Menteri cek B4. G8 kembali dia, kuda C1. Menteri D5 dengan ancaman sekaligus menjaga kuda D3 dan B6, benteng F2 dibalas dengan gajah ke B7. Jika di sini Menteri ke C4 teman-teman, dengan mencoba diadu, akan diabaikan oleh putih dengan menaikkan kuda E5. Kalau dia memukul, maka akan dipukul. Kuda tentu diusir untuk mundur. Dia pasti ke B7. Kembali ke posisi di saat benteng di sini F2 teman-teman. Langkah partai gajah ke B7. Sedikit diangkat kuda yang di D3 atau di F3 teman-teman. Maka target di sini langsung dituju, yaitu G2. Langkah partai dari putih dengan menjawab benteng ke E1. Dia tetap dengan target menyerangnya teman-teman. H6, kuda ke E5 dibalas dengan H7, Menteri B1. Dilanjutkan dengan Raja ke H8 kembali, H2, kuda C4 dan kuda kali kuda. Dipukul oleh Menteri ke B3. Mengajak pertukaran di sini, tapi dia tidak memunduli tukaran tersebut dengan gajah ke D5. Tetap dipukul di sini teman-teman. Dipukul oleh gajah kuda ke E5, membiarkan pion ini dipukul tentunya. Tapi dengan kompensasi yang sangat menakutkan, karena ketika di sini dipukul teman-teman, maka akan ditutup langkah ini. Kalaupun dia masih bisa lari teman-teman, akan dikejar terus oleh putih. Sementara di sini pion akan dihabisi satu persatu oleh putih. Kembali ke posisi di saat kuda E5. Langkah partai dia kembali lagi ke D5 teman-teman. G4 dibalas dengan benteng ke G8. Tidak memulai duluan sepertinya dari hitam, hanya menunggu serangan. C4 dibalas gajah ke E4. Benteng ke E3 dan benteng ke D8 teman-teman. Benteng ke D2, G8 lagi, dan di sini D5. Dipukul ini pion kali pion dan benteng C7. Sudah mulai kehilangan inisiatif dari hitam dengan bolak-balik langkahnya teman-teman. Ternyata satu langkah dari ini menyerah dari hitam. Dengan didorongnya pion D6 oleh Koltanowski, Enrico Garcia langsung menyerah. Ada dua kemungkinan di sini teman-teman. Kalau masih dilanjutkan, misal benteng ke C2 untuk mencoba ditukar, tetap akan dipukul. Dipukul oleh gajah. Benteng di sini ke C3. Gajah lari misalnya sekaligus menjaga dorongan pion, maka di sini akan dipukul. Dan setelah benteng ke D8 mencoba mengancam, tentu dia harus kehilangan benteng. Kalau misalnya di posisi ini masih dilanjutkan, sekilas langkah blunder. Tapi kalau misalnya dia mengancam pion ini, maka tentu akan ke sini arahnya. Kenapa dia menyerah di posisi ini? Kemungkinan yang kedua teman-teman. Kalau dia ke D8 balik mengancam, akan datang Raja G3. Benteng G7 dibalas dengan D7. G8 Raja, benteng D6, F8. Benteng ke A3 akan dihabisi satu-satu. Kalau dijaga tentu dia akan kehilangan benteng karena didorong promosi teman-teman. Ketika pion kali pion, pion kali pion, E7 dipukul. Dan setelah ke G8 untuk mendorong
pion ini atau dijaga cukup G5 teman-teman. Makanya di posisi D6 dari hitam langsung menyerah. Tidak ada kemungkinan untuk menang ataupun remis teman-teman. Kita lanjut ke partai berikutnya. Dan partai yang terakhir nih teman-teman, putih dipegang oleh Sergio, hitam dipegang oleh Peterson di Budapest pada tahun 1975. Dimulai dari 4C5, B4, pion kali pion, dan D4. D5, E5, E6. A3, menteri C7 tidak mau dipukul oleh hitam karena tahu bahwa dia akan ketinggalan tempo teman-teman. Gajah ke D3, kuda C6, kuda ke E2, F6, F4 langsung. Menteri B6 di sini, pion kali pion, dan kuda kali pion sekaligus mengancam gajah. Langsung rokade dari putih. F5 dibalas dengan kuda ke A3. Kuda mukul gajah, dipukul oleh menteri. Kuda ke E7 dibalas dengan C4. Balik dengan ancaman atau memaksa pertukaran di sini teman-teman. Menteri ke D8. Kuda ke B5 dengan ancaman cek tentunya. Kuda C6. Dan di sini pion kali pion. Pion kali pion, gajah ke A3. Mengajak pertukaran di sini teman-teman. Gajah ke E6 mengabaikan itu dan gajah ke D6. Dibalas dengan raja ke F7. G4 karena sudah tahu kemana arah daripada posisi pertahanan dari hitam, maka langsung dibongkar oleh putih teman-teman. G6 dibalas dengan kuda G3. Menteri ke D7 untuk mendukung serangan sekaligus mempertahankan pion ini agar tidak jebol teman-teman. Benteng ke B1 dan dibalas B6. Dilanjutkan dengan benteng ke C1 dengan ancaman kuda, dibalas dengan benteng G8. Di sini dilanjutkan dengan benteng C3 teman-teman. Akan disusun benteng C8 langsung dipukul teman-teman. Setelah dipukul oleh hitam, tapi dengan menteri di sini teman-teman, bukan dengan benteng. Jika dipukul dengan benteng teman-teman, maka akan terjadi seperti ini. Dia harus kehilangan menteri. Kalaupun ditutup atau dicek terlebih dahulu ke C1, F2. Misalnya dipukul, mutlak menang untuk putih teman-teman. Kembali ke posisi di saat benteng di sini memukul kuda, langkah partai dipukul oleh menteri. Dan benteng kali pion sekaligus cek, memaksa raja ini turun. Tapi di sini ditutup dengan gajah ke D7. Pion kali pion sekaligus ancaman cek, dibalas dengan menteri cek ke C1. G2, B2. Ancamannya adalah kuda teman-teman. Lari ke H3, E8. Dan di sini dipukul oleh benteng, dipukul oleh raja, E6 cek. Dibalas dengan D8 raja, F6. Di posisi ini sebenarnya hitam sudah boleh menyerah teman-teman, tapi masih dilanjutkan dengan langkah gajah kali gajah, dipukul oleh kuda sekaligus mengancam benteng. Di sini benteng ke C2, tentu dengan ancaman checkmate juga teman-teman, sangat berbahaya. Dibalas dengan E7 cek. Langkah ini bersifat memaksa teman-teman. C7 raja, dan di sini dipukul sekaligus cek. Setelah menteri kali menteri, F7. Menteri dipastikan kembali lagi teman-teman. Dipukul oleh raja, promosi menteri.
unggul 1 perwira tentunya. Dipukul pion ini teman-teman, dan setelah putih melangkah memukul pion D5 dan hitam langsung menyerah. Tidak ada alasan untuk dilanjutkan. 1 perwira, pion sama dan masuk ke permainan akhir. Hanya menunggu keajaiban untuk remis, apalagi menang teman-teman. Itulah dari pembukaan Wing Gambit dari berbagai varian yang dimainkan oleh beberapa Grandmaster tadi. Semoga bermanfaat. Sampai berjumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.